Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ucap syukur walhamdulillah saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berada dalam lindungannya, selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa yang insya Allah mubarak ini. Yang saya hormati Ibu Nana Misroha selaku dosen pengampu dan pembimbing kereaktifan reaksi senyawa organik. Dan tak lupa kepada teman-temanku yang budiman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas tentang kimia organik, alkena, senyawa tak jenuh. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tentunya bisa menambah wawasan, bisa memperdalam, sehingga ilmu kita insya Allah akan bermanfaat juga. Selanjutnya, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan apa sih alkena itu, karena apa? Karena dulu pada SMA maupun MA pasti kita sudah diperkenalkan tentang alkena, walaupun hanya seperti pengenalan saja, tetapi saya rasa teman-teman juga sudah memahami sedikit tentang alkena. Nah, di sini saya insya Allah akan memperdalam apa sih alkena itu. Langsung saja kita pindah slide tentang tata nama dan struktur molekul senyawa golongan alkena. Untuk pendahuluannya, apa sih alkena itu? Alkena adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh rangkap 2, biasanya itu sp2, dengan di dalamnya terdapat ikatan sigma maupun ikatan pi. Nah, untuk ikatan sigma maupun ikatan pi-nya, materi kemarin sudah pernah teman-teman bahas apa sih ikatan sigma, bagaimana ikatannya, bagaimana konsepnya sudah teman-teman bahas juga bersama dengan Ibu Nana. Nah, di sini lanjut saja, istilah lain dari alkena itu apa? Alkena adalah olefin yang berasal dari gas olefin, gas pembentuk minyak. Alkena disintesis oleh hewan dan tumbuhan. Contoh dari alkena itu ada etena, yaitu ada apa sih? Etena itu adalah senyawa organik industri dengan volume terbesar sebagai hormon pematangan buah dan ditemukan di udara yang dilepaskan oleh tanaman, membuat polietilin dan berbagai bahan kimia industri dan konsumen lain. Ada juga dengan pinene adalah komponen utama terpenting sebagai pelarut cat yang disuling dari ekstrak pohon cemara. Selain itu juga ada muscaler. Apa sih muscaler itu? Adalah penarik seks bagi lalat biasa. Sebelum memasuki tata nama alkena, di sini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana ikatan sigma maupun ikatan pi-nya dari senyawa alkena. Nah, di sini itu alkena mengandung ikatan sigma yang stabil dan ikatan pi yang kurang stabil. Energi ikatan rangkap keduanya sekitar 611 kilojoule dengan pembagian ikatan sigma dan pi-nya. Nah, di sini nilai ikatan sigma itu lebih besar dari ikatan pi, sehingga alkena relatif dan dianggap sebagai bentuk fungsional. Nah, untuk di sini itu juga ada prinsip yang mendasari materi alkena tersebut, itu ada prinsip eksklusif Pauli, di mana Bapak Pauli ini mengatakan bahwa ada 2 pasang elektron yang dapat masuk ke wilayah ruang antara inti karbon jika masing-masing pasangan memiliki orbital molekulnya sendiri. Nah, gimana dengan orbitalnya? Orbital dan ikatan rangkap alkena itu terhibridisasi sp2 seperti yang dijelaskan di atas ini, karena rangkap 2 itu sp2 dan membentuk sudut ikatan sekitar 120 derajat Celcius dengan 1 orbital s dan 2 ikatan pi.
Nah, selanjutnya ada tata nama alkena. Bagaimana menentukan tata nama alkena? Pertama yaitu tentukan rantai induknya. Kemudian rantai karbon terpanjang dari ukuran 1 ke ujung lain yang melewati ikatan rangkap. Berilah nama alkena sesuai jumlah atom C pada rantai induk. Penomorannya dimulai dari mana? Penomoran dimulai dari ujung rantai induk yang terdekat dengan rangkap. Jika terdapat cabang, berilah nama cabang dengan alkil sesuai jumlah atom C cabang tersebut. Jika terdapat lebih dari satu cabang, aturan penamaan sesuai dengan aturan pada tata nama alkana. Dengan urutan penamaannya bagaimana? Urutan penamaannya yaitu nomor cabang, nomor rangkap, rantai induk. Jangan lupa nama akhiran diganti ena. Jika awalnya ada alkana, seperti contoh alkana kemarin, nah di sini alkena juga diganti akhiran ena. Misalnya ada etena, propena, dan sikloheksena. Kemudian ada tata nama cistrans. Bagaimana dengan tata nama cistrans? Ikatan rangkap yang menimbulkan stereoisomer cistrans disebut stereogenik. Dengan gugus yang sama berada pada posisi yang sama pada ikatan rangkap. Jika ada gugus yang sama berada pada sisi yang sama, contohnya ini sama, ini sama, pada sisi yang sama itu dinamakan cis alkena, sedangkan pada sisi yang berlawanan dari ikatan rangkap dua seperti ini ya. Ini berlawanan, ini berarti trans. Jika berlawanan berarti trans, jika dalam satu sisi berada pada sisi itu namanya cis. Sikloalkena berkonfigurasi cis. Transikloalkena tidak stabil. Struktur mulai stabil pada sikloalkana dengan jumlah minimal 8 atom C. Jadi transikloalkena itu akan stabil dengan syarat jumlah minimal atomnya itu berjumlah 8. Atom C itu berjumlah 8. Selanjutnya ada tata nama EZ. Gunakan aturan Chan-Ingjol Prelog untuk menentukan urutan prioritas gugus yang terikat pada atom C ikatan rangkap stereogenik. Kemudian untuk nama alkena oleh sistem EZ, secara mental pisahkan ikatan ganda tersebut menjadi dua ujungnya. Jika gugus-gugus yang berprioritas lebih tinggi pada sisi yang sama cis, pada sisi yang berbeda itu namanya Z. Jika gugus yang berprioritas lebih tinggi berada pada sisi berlawanan itu bernamanya trans. Nah, gini teman-teman, jika pada sisi yang sama itu cis, nah diberi nama Z, pada sisi yang berlawanan itu kan trans, jadi diberi nama E. Contohnya ini. Ini C, ini prioritas tinggi, di mana ini ada ya prioritas tinggi. Ini itu sisi yang sama. Dia itu pada satu sisi yang sama, jadi namanya itu Z. Kemudian yang ini itu sisinya berbeda, satu yang di sini dan satu yang di sini. Itu diberikan nama E. Nah, apa sih pentingnya komersial alkena itu? Ikatan rangkap karbon mulai diubah menjadi kelompok fungsional lainnya. Seperti alkena menjadi perantara yang penting dalam sintesis plastik, obat, pestisida, dan bahan kimia berharga lainnya. Jadi, alkena ini sangat bermanfaat, baik bagi kehidupan maupun yang lainnya. Bagi lingkungan juga penting, bagi kesehatan, sebagai obat-obatan, dan bahan kimia organik lainnya. Nah, monomer adalah molekul yang bergabung. Jadi ingat-ingat monomer adalah molekul yang bergabung, sedangkan polimer adalah molekul raksasa yang terbentuk. Untuk polimer penambahan adalah polimer yang dihasilkan dari tambahan banyak unit alkena individu. Jadi perbedaan monomer dan polimer itu apa? Monomer itu molekul yang bergabung, sedangkan polimer itu molekul raksasa yang terbentuk
Baik, di sini itu ada contoh dari alkena rantai lurus. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana tata penamaan dari alkena. Nah, di sini itu pertama, ini ada contoh pertama itu namanya 1 butena. Karena apa? Penomoran dimulai dari ujung ini, dekat dari rangkap duanya. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, dan dipilih dengan rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya ada 4, jadi ini butena. Ini nomor 1 terletak di sini, jadi ini ada 1 butena. Jika nama IUPAC lamanya itu 1 butena, sedangkan nama IUPAC baru itu but 1 ene. Sama, tapi biasanya itu yang digunakan masih 1 butena. Yang kedua ini ada 1 pentena. Kenapa 1 pentena? Karena rantai terpanjangnya ini ada 5. Contohnya 1, 2, mohon maaf ya. 1, 2, 3, dan 4, 5. Karena apa? Karena ini terletak pada ini rantai duanya ini ada di sini. Dipilih penomoran itu dipilih dari terdekat dari enggak cabang sih, ini terdekat dari rantai karbonnya. Mohon maaf kalau ada salah ya teman-teman. Nah, ini ada sikloheksena juga. Gimana sih kok bisa dikatakan sikloheksena ini? Rantainya terletak pada sini teman-teman, dan ini ada sikloheksena. Ini bentuk sikloheksena. Nah, untuk contoh alkena dengan 2 senyawa rangkap diena, triena, dan tetraena itu kemana? Nah, ini ada contoh mengapa sih ini itu ada senyawa rangkap. Kalau ada 2 seperti ini berarti diena, kalau ada 3 berarti triena, kalau ada 4 itu tetraena, dan selanjutnya nanti ada yang lain juga ada, tapi biasanya itu cuma diena, triena yang pada umumnya. Nah, ini gimana kok penamaannya bisa dinamakan 1, 3 butadiena? Karena apa? Ini penomoran dipilih rantai terpanjang, penomorannya dipilih rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjangnya ini kan ada jumlahnya ada 4. Jadi ini butena, awalnya butena karena ini ada 2, jadi namanya butadiena. 1, 3 butadiena. Karena apa? Karena nomor 1 ini ada rangkap 2 karbonnya yang menandakan ciri khas dari alkena, dan nomor 3 juga. Kemudian ini ada 135 heptatriena. Kenapa hepta? Karena ini ada 6. Nah, ini ada 3 dari, jadi namanya heptatriena. Ada nomor 1, 3, dan 5 heptatriena. Kemudian juga ada tetraena. Karena apa? Ini ada 4 jumlah rangkap 2 karbon. Alkena itu ciri khasnya itu ada rangkapnya itu 2, sp2 ya teman-teman. Ini ada 1, 3, 5, 7. Ini terletak dari 1, 3, 5, dan 7. Kemudian ini juga ada contoh lain, ada 3, 6 dimetil 2 heptana. Kenapa kok namanya begini? Kok bisa begini? Nah, ini sedikit saya akan jelaskan. Nah, ini kan rantai terpanjangnya ini ada mohon maaf teman-teman, ini tadi itu rantai terpanjangnya ada 7 ya. 1, 3, 5 heptatriena, karena ini itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Mohon maaf saya tidak melihat tadi. Jadi hepta ini kan ada 7. Nah, next, contoh lain ini juga heptena. Mohon maaf ini heptena ya. Seharusnya ini heptena bukan heptana. Penamaannya kenapa? Karena ini kan ini ada apa kan teman-teman? Ini ada cabang. Cabang terletak pada nomor 3. Selain ada nomor 3, juga terletak pada nomor 6. Jadi kita juga ditulis metilnya ada berapa? Metilnya aja 2, berarti kita tulis di metil. Nah, untuk rangkap
duanya, alkenanya berada pada mana? Pada nomor 2. Jadi pertama yang ditulis yaitu 3,6 dimetil 2 heptena karena jumlahnya ada 7. Nah, contoh lain yaitu ada 2 metil 2 butena di mana 2 ini merupakan rangkap 2 dan juga sekaligus menjadi ada cabang yaitu CH3 menandakan metil. Jadi 2 metil 2 butena. Di sini ada 3 propil 1 heptena. Ya, seperti contoh sebelumnya juga ini ada 3 propil, di sini itu ada, nah ini ada cabang aksil, apa teman-teman? Nah, ini ada cabang, jadi ini namanya 3 propil. Karena ini ada 3 propil 1 heptena. Nah, kemudian contoh lain ini ada 2 etil, 1,3 siklohexadiena. Nah, 2 etil ini karena ini ada ini namanya etil. Jika C ada jumlah C2, H5 itu namanya etil. Kalau C1H3 itu namanya metil. Jadi ini karena ini ada 2 dan 3, ada rangkap 2, jadi itu 2 etil 1,3 siklohexadiena. Kenapa diena? Karena ini ada 2, jadi diekna. Nah, ini itu bentuk sikloheksena. Jadi 2 etil 1,3 sikloheksena. Kemudian juga ada sifat fisika dan kimia senyawa alkena juga. Untuk senyawa fisikanya yaitu ada titik didih dan kepadatan. Untuk ikatan pi akan ditarik oleh hidrogen dari air yang bermuatan positif sebagian. Nah, untuk titik didih bertambah tinggi dengan meningkatnya jumlah atom C dan berat molekulnya meningkat juga. Alkena memiliki kepadatan di sekitar 0,6 atau 0,7 gram cm kubik. Contohnya ini etena dengan rumus C2H4 di mana C ini berjumlah, di mana atom C ini jumlahnya ada 2, jadi titik didihnya min 102, C-nya ada 3, titik didihnya 48, jadi ini ada peningkatan antara MR-nya atau titik didihnya. Berarti semakin banyak molekul atom C yang ada di dalamnya, berarti semakin meningkat berat molekul maupun titik didihnya. Untuk sifat fisikanya, sifat alkena apa? Sifat fisiknya identik dengan alkena. Alkana, sifat fisiknya itu sama seperti alkana. Makin panjang rantai karbon, MR yang semakin besar, titik didihnya juga semakin besar. Makin banyak percabangan, semakin turun titik didihnya. Alkena ini sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut yang kurang polar. Nah, perbedaan di sini itu apa? Semakin panjang rantai karbonnya, seperti contoh butena dengan heptena, berarti heptena ini berarti titik didih dan MR-nya semakin besar. Namun kalau di situ percabangannya semakin banyak juga, nanti titik didihnya itu akan semakin menurun. Untuk sifat kimianya, sifat khas dari alkena adalah terdapatnya ikatan rangkap 2 antara 2 buah atom karbon. Yang merupakan gugus, di mana rangkap 2 ini merupakan gugus fungsional dari alkena sehingga menentukan adanya reaksi-reaksi yang khusus bagi alkena. Biasanya itu ada reaksi adisi, polimerisasi, dan pembakaran. Nah, di sini juga ada polaritas. Apa itu polaritas? Alkena relatif nonpolar. Tadi kan sudah disinggung, alkena itu relatif nonpolar, sukar larut dalam air tetapi larut dalam larutan yang pelarutnya kurang polar. Berarti alkena ini relatif nonpolar. Mereka tidak larut dalam air, tetapi larut dalam non-pelarut polar seperti heksana, bensin, pelarut terhalogenasi, dan ether. Nah, di sini alkena cenderung sedikit lebih polar daripada alkana. Karena elektronnya lebih lemah
karena elektron lebih lemah dalam ikatan pi, lebih polarizable, berkontribusi terhadap momen dipol instan, dan ikatan Vinclick cenderung sedikit polar. Nah, di sini alkena itu cenderung sedikit lebih polar daripada alkena karena apa? Elektronnya itu lebih lemah dalam ikatan pi-nya. Maka dari itu tadi kan sudah disinggung bahwa ikatan sigma itu lebih besar dari ikatan pi. Berarti otomatis itu ikatan pi-nya itu lemah di alkena ini. Makanya alkena cenderung sedikit lebih polar. Nah, untuk gugus alkil sedikit mendonasikan elektron menuju ikatan rangkap, membantu bilis donasi sedikit mempolarisasi ikatan Vinclick dengan sebagian kecil positif mengisi pada gugus alkil dan muatan negatif kecil pada atom karbon ikatan ganda. Contoh, propena ini memiliki momen dipol kecil 0,35 D. Ini momen dipolnya propena ini ada 0,35 D. Baik, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah dalam menyampaikan materi ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.